Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri walul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang insyaallah senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita kembali di acara program terbaru TVRI Sumsel, tentunya di Majelis Taklim Dakwah Keliling TVRI Sumatera Selatan. Spesial hari ini kami siarkan langsung di Masjid At-Thoriq, Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Kabupaten Ogan Ilir. Dan tentunya untuk memulai rangkaian acara majelis ilmu kita pada hari ini, marilah bersama kita mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibaca oleh Qori Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah, yakni Ustadz Yurdani SPD, Ustadz Fajra Himawan SPD, Ustadz Widodo dalam surat Ali Imran ayat 33 dan Al-Muntahana ayat 4. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا. إن الله اصطفى آدم ونوحا. إن الله اصطفى آدم ونوحا. وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء
hatta tu'minu billahi wahdahu illa qawla Ibrahim li abihi la astaghfiranna lak. لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul Azim, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga para qori yang membaca dan kita semua yang menyimak dan mendengarkan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya bersama kami telah hadir Ustadz yang akan memberikan pencerahan dengan tema yang telah kami siapkan. Namun terlebih dahulu kami akan mengajak Anda menyapa para majelis taklim yang telah hadir di Masjid At-Thoriq Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Kabupaten Ogan Ilir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Takbir. Allahu Akbar. Baik, seperti biasa Andi akan sapa satu persatu nih nama majelis taklim yang telah hadir di Masjid At-Thoriq ya. Tentunya nanti ketika Andi sebutkan nama majelis taklim ya, para umi dan ustazah dan para santri ya nanti dapat menyampaikan salam tentunya ke pemirsa di rumah. Baik, Andi awali dengan majelis taklim Al-Barokah, Persatuan Ibu-Ibu Al-Ittifaqiyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paling semangat ini insya Allah ya, pakai jilbab merah-merah semuanya ya. Selanjutnya majelis taklim Mardotillah TK dan MI Al-Ittifaqiyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu cantik-cantik semuanya ya, pakai jilbab kuning-kuning. Ini para ustazah ya. Alhamdulillah. Selanjutnya majelis taklim Ar-Raudhah dari Ustazah MTS dan MA Al-Ittifaqiyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai jilbab hitam dan hijau-hijau semuanya ya. Alhamdulillah, sejuk dipandang mata. Selanjutnya majelis taklim dari kelompok kajian Ulul Albab mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentu ada mahasiswa juga, boleh ucapkan salam. Waalaikumsalam. Selanjutnya ada majelis taklim dari Raudhatul Ummahat Kelurahan Indralaya Mulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai merah-merah, baju putih, luar biasa, semangat. Selanjutnya majelis taklim dari Al-Munirah Serumpun Indah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya majelis taklim dari kelompok studi Nurul Fikri Santri Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah. Waalaikumsalam, paling banyak, paling semangat santriwati ya, calon-calon Qori'ah insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya majelis taklim Al-Huda. Ini para ustadz-ustadz dari Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini para ustadz-ustadz semua ya, yang tentunya mengajar daripada santri dan santriwati Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah. Dan juga kami sapa ini yang terhormat Ketua Yayasan Islam Al-Ittifaqiyah Bapak Dr. Andes Kiai Haji Syamsul Bahrihar. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Dan selanjutnya ada Mudir Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Dr. Andes Kiai Haji Mudrik Qori MA. Waalaikumsalam. Dan selanjutnya juga ada Ketua STID dari Pondok Al-Ittifaqiyah Bapak Ustadz Haji Muhyiddin MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya yang kami hormati dan kami banggakan para ustadz dan ustazah di Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah. Baik, biar lebih semangat pada hari ini kita ada tagline dakwah keliling TVRI Sumatera Selatan. Dakwah keliling TVRI Sumatera Selatan. Alhamdulillah, penuh semangat ya tentunya. Sudah semangat tentu untuk menerima ilmu atau pencerahan dari Ustadz? Siap, insya Allah. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yakni meneladani keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nanti di segmen tanya jawab, bunda-bunda, umi, ustazah, adik-adik yang ingin bertanya boleh nanti bertanya di segmen tanya jawab. Kita akan membahas tema meneladani keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Ustadz yang telah hadir. Kami undang dengan hormat Ustadz Kiai Haji Musleh Qori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Tentunya sudah siap untuk memberikan ilmu dan pencerahan kepada ustazah, ustadz dan juga para santriwan, santriwati ya Ustadz ya. Insyaallah. Insyaallah. Baik Ustadz, tema kita pada hari ini Ustadz yakni meneladani keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sangat bersemangat jawabnya dan kudoakan suara yang paling keras segera dipanggil oleh Allah. Maksudnya naik haji. Hamdan wa syukralillah, salatu wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Senantiasa kita sanjungkan puja, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan bermacam-macam nikmat, beragam rahmat dan karunia sejak kita berada dalam rahim ibu dahulu selama di dunia yang fana ini hingga kelak di akhirat yang abadi. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kehadiran junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalah ilahi ke muka bumi, yang telah menuntun hidup kita agar hidup islami, yang akan memberikan syafaat kepada kita dalam kehidupan ukhrawi. Amin, Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para ustadz, ustazah, penghadir dan pemirsa TVRI Sumatera Selatan di rumah. Apa kabar? Alhamdulillah, wajahnya kelihatan cerah-cerah, cantik-cantik, jilbabnya warna-warni, ada kuning, ada biru, ada hitam, ada harian, ada mingguan, dan ada bulanan kreditannya.
Mudah-mudahan kita semua akan diberikan oleh Allah kesehatan jasmani dan rohani, senantiasa dalam lindungan dan hidayah Allah, dan dapat kehidupan yang penuh barakah. Amin. Allahumma amin. Kita akan membahas tema yang tertulis meneladani keluarga Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenal dengan Nabi Ibrahim? Luar biasa. Kenal dengan Nabi Ibrahim. Kenalan di mana? Di Jakabaring ya. Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa Allah mengutus 124 nabi. 124.000 nabi. Dari 124.000 nabi itu terdapat 313 rasul. Dari 313 rasul, 25 nabi rasul tertulis namanya di Al-Quran. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Ya'yub, Su'aib, Zulkifli, Musa, Harun, Ilyasa, Daud, Sulaiman, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 25 yang disebutkan di dalam Al-Quran itu, ada 5 nabi yang utama. Siapakah itu? Sebelum saya jelaskan, dengar dulu pesan-pesan berikut ini. Kok bisa jatuh, Bu? Kasihan tuh ibunya. Tuh, ada ibu-ibu tuh kok bisa jatuh. Kok ada ya? Bentar. Gimana kalau kita share di sosmed? Maaf ya, Bu. Maaf. Tolongin tuh, Bu, jatuh tuh loh. Tolongin dong. Ya ampun, malah diliatin doang. Tolongin itu. Ayolah, jalan. Sama. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita peduli? Ataukah hanya sekedar seolah-olah peduli?
Pemirsa dakwah keliling yang dirahmati oleh Allah. Dari 25 nabi dan rasul itu terdapat 5 nabi utama. Disebut ulul azmi. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli. Di Al-Quran disebutkan di situ. Siapa 5 itu? Yaitu Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dilahirkan pada 2295 sebelum Masehi di desa Urfa atau biasa disebut Ur di sebelah timur Turki, tepatnya antara Turki dan Rusia. Tahu Turki? Sudah pernah ke Turki? Tanjung Steko, nyemerang Sakatiga, ulak langsung ke ulak Segelung. Itu Tanjung, itu Turki ya. Beliau anak dari Azar. Wa idh qala Ibrahim li abihi Azar atattakhidhu asnaman alihatan. Bapaknya Azar. Kalau dihitung sampai Nabi Nuh, dia keturunan ke-10. Kalau dihitung sampai ke Nabi Adam, dia keturunan yang ke-15. Ibrahim bin Azar bin Nahur bin Taruh bin Ra'u bin Palih bin Abir bin Al-Fahsyad bin Ismail bin Sam bin Nuh alaihi salam. Kalau dilanjutkan, setelah Nuh alaihissalam bin Mihlan bin Kinan bin Al-Wais bin Sis bin Adam alaihissalam. Halo. Alhamdulillah. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam ini dilahirkan di dalam gua di hutan. Kenapa dia dilahirkan di dalam gua di hutan? Karena pada saat itu kerajaan Babilonia terkenal dengan peradaban Mesopotamia, rajanya Raja Namrud. Raja Namrud ini juga keturunan Nabi Nuh. Turunan kelima dari Nabi Nuh, tapi dari anak Nabi Nuh yang bernama Ham. Namrud bin Kinan bin Kus bin Ham bin Nuh alaihissalam. Tetapi Namrud ini adalah raja yang zalim, raja yang kejam. Pada saat itu Namrud membuat aturan. Karena dia pada suatu alam bermimpi, ada laki-laki masuk kamar tidurnya dan merampas mahkota yang dipakainya. Karena itu dia takut betul kalau kekuasaannya direbut, maka dibuat aturan. Semua ibu-ibu hamil harap segera dijaga. Tahu hamil? Bahasa Prancisnya bunting. Nah, ya. Dijaga oleh pasukan dan kemudian mereka begitu lahir terbukti laki-laki langsung dibunuh. Lihat kalimat di dalam Al-Quran. Yuzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Pakai yuzabbihuna bukan yazbahuna. Artinya kalau yuzabbihuna penjembelian yang baik. Dengan pisau tajam lalu terang sekali harus putus. Tapi kalau yuzabbihuna adalah pengembelian yang jahat. Bagaimana mungkin? Karena setiap bayi yang lahir itu langsung direbut oleh pasukan ya pengawal Nabi Namrud dan dipotong di hadapan ibu bapanya pada saat itu. Na'udzubillah. Untung ya, kita ini hidup di zaman sekarang yang aman ini. Nah, karena itulah Nabi Ibrahim oleh orang tuanya, dia merasa tidak tega kalau anaknya dibunuh. Dia sayang, maka lahirlah di dalam gua yang ada di hutan. Tapi setelah lahir, ditinggalkan kembali ke rumah, takut ketahuan. Maka Nabi Ibrahim seminggu baru ibunya, bapaknya datang lagi. Bagaimana seminggu itu? Dia makan, ini salah satu mukjizat Nabi Ibrahim. Dia makan dengan cucuk jarinya. Dari jari-jarinya itu keluarlah air susu yang segar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau
Maryam dapat hidangan dari Allah. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria wajada indaha rizqa. Setiap Zakaria datang ke tempat peribadatan Maryam, tahu-tahu sudah ada makanan. Qalat anna laki haza, dari mana ini? Qalat huwa min indillah, katanya dari Allah. Nabi Ibrahim tidak ada yang datang, tapi begitu dia menghisap jarinya, maka keluarlah air susu. Boleh kamu coba ya, coba isap jarinya. Saya kira akan keluar juga air hitam karena daki dalam kukunya. Alhamdulillah, Ibrahim kemudian berkembang. Ibrahim cepat besarnya dibandingkan dengan bayi-bayi yang lain. Tidak ketahuan oleh Raja Namrud. Raja Namrud ini adalah raja kerajaan Babilonia. Dengan peradaban yang terkenal yaitu Mesopotamia. Namrud ini adalah turunan kelima. Raja zalim, tapi Namrud ada keistimewaan. Apa keistimewaannya? Salah satunya adalah cerdas, pintar, calak kalau bahasa Inggrisnya. Salah satunya karya Namrud itu adalah ketentuan jam dalam sehari semalam itu 24 jam itu yang menetapkan itu adalah Namrud. Dan yang menentukan hari itu dimulai dari jam 1 malam, jam 00 berputar baru kemudian siang, itu adalah Raja Namrud. Jadi pintar, tapi sayang pintarnya tidak dengan iman, maka yang dilakukannya adalah dia membunuh bayinya hidup-hidup. Saya akan lanjutkan ceramah saya ini setelah pesan-pesan yang berikut ini. Memasuki usia hampir 6 dasawarsa, dengan kerjasama yang baik dari seluruh pimpinan dan karyawan TVRI pusat dan daerah, didukung kinerja insan TVRI yang baik dan profesional, menggunakan sistem aplikasi terpadu dan transparan, TVRI diberikan opini wajar tanpa pengecualian oleh BPK tahun 2018. WTP adalah suatu awal pengakuan dari BPK selaku instansi yang melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan LPP TVRI bahwa laporan keuangan kita sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Setelah melakukan rebranding, kepercayaan stakeholder dan pendapatan PNBP meningkat. Fasilitas berteknologi tinggi menjadikan TVRI terus menyuguhkan program-program berkualitas. Beberapa penghargaan terbaik diraih TVRI. Yes, TVRI WTP. Kita lanjutkan. Nabi Allah Ibrahim, seorang yang dipuji oleh Allah. Pertama kata Allah, beliau adalah uswah. Qad kanat lakum uswatun hasanatun
fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Bayangkan oleh Allah, Allah mengatakan bahwa Ibrahim ini adalah teladan. Di Al-Quran hanya ada 3 kata uswatun hasanah. 1 untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 2 untuk Nabi Ibrahim di ayat 4 surat Al-Mumtahanah tadi dibaca oleh 3 qari, dan di ayat 6 surah Al-Mumtahanah ini juga. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Menjadi teladan, menjadi contoh. Itu Ibrahim yang memberikan gelar itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah mengatakan bahwa Ibrahim ini adalah kekasihku, Khalilullah. Surah Al-Baqarah ayat 125, ya. Surah An-Nisa ayat 125. Wa man ahsanu dinam mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattaqadallahu Ibrahim khalila. Bahwa Allah mengatakan bahwa Ibrahim adalah kekasihku. Bayangkan para jamaah dikasihi, disayangi oleh Allah, luar biasa. Allah yang mengatakan kau Ibrahim adalah kekasihku, aku kasih kepadamu, aku sayang padamu. Masya Allah, Allah. Bapak-bapak kalau dikasihi, disayangi oleh istri, senang tidak? Senang. Senang Pak dikasihi oleh istri? Senang, Masya Allah. Padahal kasih istri terbatas. Kadang-kadang kita balik, dia merengut. Ditemuannya balik, tidur nerukup. Ibu-ibu dikasihi oleh suami, disayang suami, senang tidak? Masya Allah, kami walau berapapun dapat duit karena sayang dengan istri, begitu pulang langsung, kalau dapat 1 juta, langsung kami berikan 50.000 rupiah. Sayang, maksudnya sayang habis, gitu kan ya. Kemudian Nabi Allah Ibrahim digelar oleh Allah bapak segala bangsa, bapak manusia. Wa idzi btala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka linnasi imama. Kata Allah, aku jadikan engkau wahai Ibrahim bapak segala bangsa. Bangsa Arab, bapaknya adalah Ismail dari Ibrahim. Bangsa Bani Israel asalnya dari Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Bahkan seluruh bangsa-bangsa hidup di dunia ini semuanya adalah disebut oleh Allah, kaulah Ibrahim yang menjadi imam, kaulah Ibrahim yang menjadi pemimpin. Para penghadir dan pemirsa TV RI Sumatera Selatan di rumah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian Allah mengatakan bahwa Ibrahim ini adalah Abul Anbiya, bapaknya segala nabi. Tadi nabi berapa? 124.313 nabi rasul, 25 yang disebut Al-Quran, 5 ulul azmi. Itu Abul Anbiya-nya, bapak segala nabi itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa dinamakan bapak segala nabi dan bapak segala nabi? Sekarang begini. Tadi ada 25 nabi. Dari 25 nabi dan rasul itu 19 itu yang jadi nabi itu Ibrahim, anak-anak dan cucu-cucunya. Jadi cuman Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Lut. Cuman 6. Yang lain itu dari Ibrahim sampai ke Nabi Muhammad SAW itu adalah darah daging keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu istrinya 4. Berapa? Jangan noleh-noleh ke lain, jangan aku. Istri yang 4. Istri yang pertama namanya Lea atau Laya. Istri yang kedua namanya istri yang pertama adalah Sarah binti Terah. Istri yang kedua adalah Hajar al-Qibtiyah al-Mistiyah. Istri yang ketiga Yakton, ya, Yakton al-Qan'aniyah. Kontura binti Yakton al-Qan'aniyah. Istri yang keempat adalah Hajun bin Amin. Dari istri yang pertama, siapa istri yang pertama tadi ibu-ibu? Sarah binti Tirah.
punya anak satu-satunya namanya Ishak. Ishak punya anak dua. Pertama Is. Dari Is ini yang menjadi nabi dua keturunannya, yaitu Nabi Allah Ayub alaihissalam dan Nabi Allah Zulkifli. Zulkifli nama aslinya Bashar. Dia disebut Zulkifli karena dia punya kesanggupan ketika raja mengumpulkan rakyatnya. Siapa di antara kalian yang sanggup puasa siang hari dan puasa malam hari? Tidak ada yang berani. Lalulah dia menunjuk, saya wahai raja. Maka dia sejak itu dari Bashar disebut jadi Zulkifli. Di Al-Quran Zulkifli itu mufassir mengatakan itu adalah Dzulkarnain. Dia kemudian menjadi raja. Di akhir surah Al-Kahfi, wa yas'alunaka an Dzulkarnaini qul sa'atlu 'alaikum min dzikra inna makkanna lahu fil ardi dan selanjutnya. Jadi dari Ishak anak pertama Is dua nabi. Kemudian dari Yakub anak yang kedua, dia punya dua anak Ishak, Is dan Yakub. Dari Yakub ini punya 12 anak. 12 anak dari 4 istri. Dari 4 istri, istri yang pertama namanya Lea atau Laya. Istri yang kedua namanya Rahil. Istri yang ketiga namanya Zilpa. Istri yang keempat bernama Bilhai. Ini bagus kalau ngenjuk nama Bilhai ya. Jadi manggilnya Hai. Dari mereka ini Nabi Yakub punya 12 anak. Ruben, Simon, Lewi, Yahuda, Zebulon, Issakhar, dan Gad, Asher, Naphtali, Yusuf, Bunyamin. Dari istri yang pertama Lea ini 6 anak itu, anak yang nomor 4 namanya Lewi. Lewi ini menurunkan 4 nabi. Musa, Harun, Ilyas, Ilyasa. Dari anaknya yang kelima dari anaknya yang keempat bernama Yahuda. Dia menurunkan 5 nabi. Daud, Sulaiman, Yahya, Zakaria, Isa alaihissalam. Itu adalah dari istri pertama Lea. Dari istri kedua Rahil, namanya Rahil, dia punya anak 2, Yusuf dan Bunyamin. Yusuf langsung jadi nabi, Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Kemudian Bunyaminnya tidak jadi nabi, tapi Bunyamin menurunkan seorang nabi yang bernama Yunus. Berapa itu? Berapa itu jumlahnya? Jadi dari jalur Siti Sarah binti Terah ada 15 yang menjadi nabi. Mulai dari anaknya Ishak, Yakub, Ayub, Zulkifli, Musa, Harun, Ilyas, Ilyasa, Daud, Sulaiman, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. 15 itu ya dari Sarah binti Terah. Siapa istri kedua? Siapa? Hajar. Hajar al-Qibtiyah al-Mistiyah. Dari Hajar punya 1 anak. Siapa namanya? Ismail alaihissalam. Ismail ya, punya anak juga 1. Ini lama punya anak. Ini jawaban dari doa Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim berdoa, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuka. Kata Allah, ya, kata Ibrahim berdoa, wahai Tuhanku, utuslah nanti nabi di tempat tinggal Hajar di Mekah, itu seorang nabi yang diangkat dari mereka sendiri. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dihitung ke Nabi Allah Ibrahim 30 generasi, kalau dihitung kepada Nabi Adam 45 generasi. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab, dan selanjutnya nanti kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Memasuki usia hampir 6 dasawarsa, dengan kerjasama yang baik dari seluruh pimpinan dan karyawan TVRI pusat dan daerah, didukung kinerja insan TVRI yang baik dan profesional,
menggunakan sistem aplikasi terpadu dan transparan. TVRI diberikan opini wajar tanpa pengecualian oleh BPK tahun 2018. WTP adalah suatu awal pengakuan dari BPK selaku instansi yang melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan LPP TVRI bahwa laporan keuangan kita sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Setelah melakukan rebranding, kepercayaan stakeholder dan pendapatan PNBP meningkat. Fasilitas berteknologi tinggi menjadikan TVRI terus menyuguhkan program-program berkualitas. Beberapa penghargaan terbaik diraih TVRI. Yes, TVRI WTP. Kita lanjut. Seimbang serban? Sesuai kalau tidak seimbang. Karena masih sendiri. Lanjut. Sampai di mana tadi? Nabi Muhammad itu ke Nabi Allah Ibrahim 30 generasi. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manab bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nador bin Kinanah bin Huzainamah bin Mudlik bin Ilyas bin Mudar bin Nidar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adli bin Mukawam bin Tarib bin Yafjub bin Nabid bin Ismail bin Ibrahim alaihissalam bin Azar bin Nahur bin Taruk bin Ra'u bin Palik bin Abir bin Salih bin Al-Fahsad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mihlan bin Kinan bin Al-Wais bin Shis bin Adam alaihissalam. Allahu Akbar. Coba tolong ulangi. 3 minggu ngapalnya. Masya Allah. Bayangkan, 30 generasi doa Nabi Ibrahim itu baru dijawab. 30 generasi itu lebih dari 5.000 tahun. Kita ini baru berdoa 2-3 kali sudah minta dijawab. Sudah ngomong, mak mano ya Allah, tiap malam aku doakan bapak budak di rumah nih. Masih tidak berubah-ubah, baru 3 malam. Padahal kalau dia tidak berubah, bacakan Al-Qadar di telinganya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kalau 3 bulan tidak berubah, robah jampiannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Insya Allah dia berubah. Doa Nabi Ibrahim makbul. Ya, maka muncullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu, para penghadir dan pemirsa TVRI Sumatera Selatan di rumah. Keluarga Nabi Allah Ibrahim ini adalah keluarga pilihan Allah. Dalam surah Ali Imran ayat 33. Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Masya Allah, Allah memilih Adam, Nuh,
keluarga Ibrahim, keluarga Imran. Lihat, Adam tidak disebut pakai ahli keluarga. Nuh tidak disebut dengan ahli keluarga. Tapi ketika Ibrahim, ahli Ibrahim, keluarga Ibrahim. Ketika Imran, ahli Imran. Jadi yang hebat itu siapa? Bukan Ibrahim saja, tapi sekeluarga hebat. Kalau Adam hebat, Nabi dan Rasul, siapa mengatakan tidak hebat? Tapi ada anaknya, Qabil membunuh saudaranya Habil. Betul apa betul? Nuh, ya, Nuh adalah ulul azmi. Tapi ada anaknya yang tidak mau diajak naik kapal. Siapa namanya? Kan'an. Ya bunayyarkam ma'ana, wahai anakku, naiklah ke kapal sini bersama kami. Enggak mau. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni. Aku dah galak bapak. Aku kaget naik ke gunung baik. Maka aku dak kena air bah. Apa kabar? Punah bin mati dia. Bin modar. Tapi Ali Ibrahim, kenapa? Tadi ku jelaskan. Dari keluarga Ibrahim ini 19. Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Zulkifli, Ayub, Syuaib, Yunus, Yahya, Zakaria, Yahya, Muhammad. 19 itu adalah keluarga Nabi Allah Ibrahim. Masya Allah. Baik, Ustadz, tentunya banyak sekali hikmah ya atau pelajaran yang dapat kita ambil teladannya ya dari kehidupan keluarga baginda Nabiullah Ibrahim alaihi salam ya Ustadz. Nampaknya ini para bunda-bunda, ibu-ibu, umi-umi, adik-adik ini sudah tidak sabaran ini Ustadz untuk bertanya karena kita sudah masuk di segmen tanya jawab nih Ustadz. Kami persilakan mungkin dari adik mahasiswa terlebih dahulu, silakan. Yang ingin bertanya sebutkan nama dan dari majelis taklimannya, silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Kiai, perkenalkan nama saya Fadia Febrianti, perwakilan dari kelompok kajian Ulul Albab mahasiswa Stidki Indralaya. Mohon izin Kiai untuk bertanya. Pertanyaan saya adalah, bagaimana meneladani keluarga Ibrahim dalam membentuk peradaban menuju balasan Aminah? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita jawab ya. Nabi Allah Ibrahim ini adalah figur. Figur mulai dari dia sebagai pemuda. Dia adalah pemuda yang ideal. Dia pemuda idaman. Dia adalah pemuda yang cerdas, yang kritis, yang dinamis. Lihat cerita dalam Al-Quran bagaimana kecerdasan otaknya. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kaukaban qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Dia tidak mau tinggal diam, dia ingin tahu siapa Tuhan itu. Kalau Nabi Muhammad dikatakan wa wajadaka dhallan fahada, dia bingung memikirkan masyarakat dan dia ingin tahu siapa Tuhan itu. Maka Nabi Ibrahim pendahulunya juga begitu. Otaknya jalan, bukan ngenas nunggu yang ada nih baik. Mana Tuhan disodorkan. Tuhan tuh banyak ya, namanya tauhid. Duit jadi Tuhan, patung matahari jadi Tuhan, kedudukan jadi Tuhan, sehingga Tuhan lain bisa tinggal. Tapi Nabi Ibrahim tidak puas. Padahal yang membuat patung sembahan itu adalah bapaknya Azar. Dia tidak puas. Maka dia berpikir, bukan ini kok Tuhan. Siapa? Tuhan itu adalah, dia cari. Sampai akhirnya dia katakan, melihat bulan hilang, saya tidak mau Tuhan hilang. Melihat bintang-bintang hilang, saya tidak mau Tuhan hilang. Melihat matahari hilang, saya tidak mau Tuhan hilang. Maka apa katanya? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ana minal muslimin. Jadi yang kita baca pada doa kita itu, itulah kesimpulan Nabi Ibrahim bahwa seindah-indahnya bintang di malam hari, seelok-eloknya rembulan
Walaupun bulan purnama di malam hari, seterang-terangnya matahari di siang hari, tapi semuanya tidak layak jadi Tuhan. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras sama, yang berhak menjadi Tuhan itu adalah pencipta alam semesta dengan segala isinya. Jadi peradaban Ibrahim itu adalah peradaban yang cerdas. Wadhkur ibadana Ibrahima wa Ishaqa wa Yaquba ulil aidi wal absar. Ulil aidi, dia punya karya-karya besar. Ya, peradaban yang hebat, apalagi tadi mahasiswa ya. Mahasiswa menjadi mahasiswa yang kritis, yang hidup. Hidup apa? Intelektualnya. Hidup apa? Emosi yang tertata, hidup. Hidup apa? Spiritualitasnya juga harus hidup. Maka dia mencari kebenaran. Itulah Ibrahim. Dia membuat ulil aidi, membuat karya-karya besar yang sampai saat ini kita semua kalau sholat menghadap ke karyanya. Dia memperbaiki Ka'bah. Sampai saat ini ada makam Ibrahim. Sampai saat ini ada Idul Adha, kita menjadi kurban. Itulah karya-karya Ibrahim. Yang muatannya adalah muatan hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan manusia. Maka peradaban itu harus adalah peradaban para nabi. Peradaban Ibrahim. Kemudian dia adalah Al-Absar, punya pemikiran yang visioner ke depan. Sehingga karya-karyanya itu menjadi kita dapat nikmati saat ini. Baik, cukup jelas ya adik dari mahasiswi ya. Tentunya masih ada yang ingin bertanya, kami persilakan Bunda. Ya, Ustazah silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haja Mariati Al-Hafidhoh dari Majelis Taklim Raudatul Ummahat Indralaya Mulia. Mohon izin Ustaz, saya ingin menanyakan, Nabi Ibrahim itu menemukan kesulitan pada saat beliau berhadapan dengan ayahanda beliau sendiri yang saat itu belum mau menganut agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Pertanyaan kami, apakah sampai akhir hayat orang tua Nabi Ibrahim itu tidak mengikuti agama yang dibawakan oleh Nabi Ibrahim, atau pada saatnya beliau juga mengikuti agama yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim? Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At-Taubah 114. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa am mau'idati wa'adaha iyyahu. Falamma tabayyana annahu aduwwun lillah tabarra'a minhu. Ayat ini menjawab bahwa Nabi Ibrahim itu ya bapaknya Azar, sampai Nabi Ibrahim berhenti. Awalnya kan dia ingin mendoakannya, didoakan supaya dapat hidayah. Ternyata tidak juga berubah. Masih sejak menjadi pembuat patung dan penyembah patung buatannya. Maka kalimat falamma tabayyana annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu tegas sekali bahwa dia tidak pernah beriman. Jadi dia sampai wafatnya dia tidak beriman. Tapi lihat ujung ayat. Inna Ibrahima la'awwahun alim. Masya Allah. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah figur yang awwah, lembut hatinya, alim, halim dan penyantun. Kenapa? Ini sejalan dengan wala takul lahuma uffin wala tanharhuma. Walaupun bapaknya tidak beriman, tapi dia lembut berkata kepada bapaknya. Dia tetap sopan kepada bapaknya. Baik Ustadz, terima kasih tentunya pada pencerahan pada hari ini. Luar biasa sekali kepada Ustazah Umi ya, mahasiswi yang belum sempat bertanya, mohon maaf karena kita sudah di penghujung acara dakwah keliling untuk edisi kali ini. Syukron Ustadz atas pencerahan dan tausiahnya. Dan untuk pemirsa, akhirnya kita di penghujung acara dakwah keliling TVRI Sumatera Selatan untuk edisi kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Kiai Haji Musleh Qori, dan tentunya di terakhir perjumpaan kita akan juga mendengarkan kesimpulan dari Ustadz Kiai Haji Musleh Qori. Baik, kesimpulannya bahwa hidup ini hendaklah dikendalikan oleh iman. Dan iman itu diajarkan oleh para nabi, salah satunya Nabi Ibrahim Salam. Ajaran para nabi itu yang disampaikan kepada manusia itulah ikutan.
Itulah yang harus jadi patokan dalam hidup, yang menjamin akan menjadi pribadi pilihan seperti Nabi Ibrahim, menjadi keluarga pilihan seperti keluarga Nabi Ibrahim. Akarnya di mana? Akarnya adalah iman. Apabila kamu mengikuti hidayah yang kuberikan, kata Allah, maka aku akan membahagiakan kamu. Sejak kita diusir, sejak orang tua kita kemudian pindah ke bumi Nabi Adam AS, yang ditekankan adalah rebut olehmu hidayah Allah. Jadilah kamu menjadi hidup dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hidup jalan Allah, hidayah Allah, setiap sholat kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Itulah doa pertama yang tidak boleh tinggalkan. Berilah kami hidayah, karena hidayah itu akan mengakhiri hidup kita menjadi husnul khatimah, yang akan meninggalkan ya jejak-jejak keimanan pada anak turunan, dan akan memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu saja ya, sampai yang dapat saya sampaikan ya. Mudah-mudahan kita semua dapat membentuk pribadi-pribadi Ibrahim sebagai pemuda, pribadi Ibrahim ketika dia menjadi pemuda. Sebagai bapak, pribadi Ibrahim sebagai bapak. Kemudian pribadi Ibrahim sebagai bapak bangsa dan nabi. Baik. Dan terima kasih. Billahi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron. Jazakallah khair kepada Ustadz Kiai Haji Musleh Qori yang telah memberikan pencerahan kepada kita pada hari ini. Dan pemirsa, akhirnya kita di penghujung acara dakwah keliling TVRI Sumatera Selatan untuk edisi kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Kiai Haji Musleh Qori tadi dapat menjadi teladan bagi kita untuk menambah keimanan kita tentunya. Akhir kata, saya ini Muhammad Said mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan cintamu ya
Thank you.